Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kali ini kita masih membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Pada video ini kita akan membahas khusus tentang pasar bebas atau perdagangan bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas atau perdagangan bebas? Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain ataupun dari pemerintah. Pasar bebas juga bisa diartikan sebagai situasi di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap pengeksporan atau pengimporan barang. Seluruh produk dalam pasar bebas tidak dikenakan pajak dan akses pasar serta informasi tidak diatur, atau dalam kata lain tidak ada hambatan dalam ekspor dan impor. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya alam. Di dalam pasar bebas, negara-negara maju sangat membutuhkan sumber daya alam yang memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industrinya. Sedangkan negara berkembang membutuhkan dana dari negara maju untuk membangun negara mereka. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya alam dapat meningkatkan potensi keberhasilan pasar bebas. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam produksi dan industri berbagai barang. Dan produk-produk industri tersebut akan membutuhkan saluran ke pasar domestik maupun pasar internasional, terutama sekali adalah pasar bebas. Yang ketiga adalah prasarana. Prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah atau negara dapat mendorong keberhasilan berlangsungnya kegiatan pasar bebas. Contohnya adalah penyediaan akses jalan ataupun sarana-sarana jalan. Ini membuka akses ke sentra-sentra produksi yang ada di negara tersebut. Apa saja ciri-ciri daripada pasar bebas? Yang pertama adalah kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan campur tangan dari pemerintah sangat terbatas. Selanjutnya, apa tujuan pasar bebas? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara, yaitu melakukan perdagangan ke negara lain memungkinkan sebuah negara memiliki pasar yang lebih luas. Dengan pasar yang lebih luas akan terjadi transaksi jual beli yang lebih banyak sehingga keuntungan yang diperoleh pun menjadi lebih besar. Tujuan pasar bebas yang kedua adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dalam negeri. Perdagangan bebas merupakan kesempatan besar bagi para produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi dan kualitas barang mereka agar bisa memenangkan persaingan pasar internasional. Tujuan pasar bebas yang ketiga adalah memperluas pemasaran. Perdagangan yang terbuka ke banyak negara dapat memperluas konsumen dari suatu produk dan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu produk tersebut justru akan lebih laku di negara lain. Tujuan yang keempat dari pasar bebas adalah memberi peluang transfer teknologi atau alih teknologi. Teknologi dari negara maju umumnya lebih canggih dibandingkan dengan negara berkembang. Melalui pasar bebas, negara berkembang bisa merasakan dan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi yang sudah maju tersebut. Tujuan pasar bebas yang kelima adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya pasar bebas, kebutuhan dalam negeri pun dapat terpenuhi. Jenis barang tertentu mungkin sulit, bahkan tidak bisa didapatkan dari dalam negeri. Dalam hal ini, negara bisa melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan akan barang tersebut. Apa dampak positif atau manfaat dari pasar bebas?
Dampak positif atau manfaat dari pasar bebas. Yang pertama, semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang produksi. Persaingan antar produsen akan menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi, sehingga aktivitas produksi bisa berlangsung secara efisien dan efektif. Selanjutnya, apa dampak negatif atau kerugian dari adanya pasar bebas? Dampak negatif pasar bebas yang pertama adalah perusahaan yang lemah akan semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang kuat. Terjadi kesenjangan ekonomi antara perusahaan yang kuat dan perusahaan yang lemah. Dapat mengancam kestabilan perekonomian negara jika produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk asing yang masuk. Berpeluang terjadi monopoli perdagangan. Negara pun bisa menjadi ketergantungan dengan negara lain, sehingga perekonomian negara justru akan semakin menurun. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Apa saja organisasi yang mengelola pasar bebas saat ini? Ada MEA, AFTA, APEC, MEE, dan WTO. MEA adalah organisasi ekonomi yang mencakup negara kawasan Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1977 pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Tahun 2003 tepatnya pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali, organisasi ini dinyatakan sebagai tujuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan AFTA adalah organisasi yang dibentuk di kawasan pasar bebas untuk meningkatkan ekonomi wilayah ASEAN. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1992 di Singapura pada KTT ASEAN keempat. APEC adalah organisasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989, diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik. MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara independen yang unik. Tujuan utama Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya, yaitu Prancis, Belgia, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Berikutnya adalah World Trade Organization atau WTO, didirikan berdasarkan Uruguay Round yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Jumlah negara yang tergabung dalam WTO adalah 154 negara, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang dengan kepabeanan terpisah. Mengingat pentingnya pasar bebas bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam rangka memenangkan persaingan di pasar bebas dan memperluas pasaran hasil produksi Indonesia, ini ada tugas untuk kalian, yaitu membuat tulisan berisi ide atau gagasan kalian tentang peluang usaha produksi apa yang ingin atau berkemungkinan kamu kembangkan di masa yang akan datang. Kemudian strategi apa yang akan kamu terapkan agar produk hasil usaha kamu tersebut dapat bersaing dalam pasar bebas, minimal di kawasan Asia Tenggara. Demikian pembahasan kita tentang pasar bebas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.